Sebelum melanjutkan untuk menonton video pembelajaran dengan model Discovery Learning, apa sih model Discovery Learning itu? Model Discovery Learning adalah suatu model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan konsep, prinsip, atau aturan baru melalui kegiatan eksplorasi, penyelidikan, dan pemecahan masalah yang struktur atau terbimbing. Model Discovery Learning ini umumnya dilaksanakan melalui 6 langkah. Yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsangan. Guru dapat memberikan stimulus berupa pertanyaan, gambar, video, bacaan, atau situasi yang dapat membingungkan atau menimbulkan rasa ingin tahu pada siswa. Langkah yang kedua ada problem statement atau identifikasi masalah. Siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan stimulus, merumuskan pertanyaan, atau membuat hipotesis sebagai jawaban atas masalah. Langkah yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Siswa mencari dan mengumpulkan data atau informasi yang relevan untuk membuktikan hipotesisnya. Langkah ini bisa dilakukan melalui observasi, membaca sumber, wawancara, atau melakukan percobaan. Yang keempat, ada data processing atau pengumpulan data. Siswa mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan mengorganisir data yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini dapat berupa klasifikasi, perhitungan, atau pembuatan grafik. Yang kelima, ada verification atau pembuktian. Siswa dapat melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan apakah hipotesis yang telah dirumuskan pada awal terbukti benar atau salah. Yang langkah yang terakhir ada generalization atau menarik kesimpulan. Siswa dapat menarik kesimpulan atau membuat pernyataan umum dari hasil penemuan yang telah diverifikasi tadi. Jadi, itu adalah pengertian Discovery Learning beserta langkah-langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Kabarnya sehat semua? Sehat saja, Ibu. Tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini yang tidak hadir siapa ya? Apa ada yang izin? Hadir semua, Ibu. Hadir semua. Oke, Ibu absen dulu ya. Indah, Bella, hadir. Aninda, hadir Ibu. Nadia, hadir Bu. Zahra, hadir Bu. Masita, hadir Ibu. Marsha, hadir. Nafida, hadir Ibu. Diva, hadir Bu. Oke, lengkap ya. Oke, sebelum melanjutkan materi selanjutnya, siapa yang masih ingat tentang materi yang minggu lalu? Saya,
2 Newton itu membahas tentang apa ya, Diva? Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut, Bu. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Diva barusan. Langsung saja Ibu akan tambahkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana sesuatu yang muncul bersamaan dengan gaya tersebut. Coba kalian pernah nggak waktu meniup balon itu kalian tekan, itu ada reaksi apa dari balonnya? Lalu untuk mobil-mobilan itu coba kalian pernah tidak ditabrakan ke tembok, itu juga menghasilkan gaya apa? Kalian pernah atau tidak? Pernah, Ibu. Yang terjadi pada balon dan juga mobil itu bagaimana? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Ibu. Kalau dari balon itu karena tekanan dalam balon itu lebih besar daripada tekanan dari tangan, Ibu. Kalau untuk yang mobil, siapa yang ingin menjelaskan? Saya, Ibu. Kalau untuk yang mobil-mobilan langsung, itu mungkin karena benturannya terlalu keras, Ibu, sehingga mobil itu terpental ke belakang. Oke, bagus sekali jawaban dari Sandro dan juga Nadia. Kita akan mencoba cari jawabannya sama-sama yang lebih tepat ya. Ya, Ibu. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang hukum 3 Newton. Ada yang tahu hukum 3 Newton itu seperti apa? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton diharapkan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami dan mengingat kembali konsep dasar gaya, khususnya pasangan gaya aksi reaksi dengan menjelaskan pengertiannya menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat menyelidiki dan menemukan sendiri bahwa setiap kali suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda tersebut akan memberikan gaya balasan dengan besar yang sama namun arahnya berlawanan sesuai dengan prinsip hukum 3 Newton. Lalu peserta didik dapat menafsirkan pola hubungan antara dua gaya yang bekerja pada dua benda berbeda dan menjelaskan secara runtun mengapa gaya aksi dan reaksi tidak saling menyandarkan. Peserta didik mampu menarik kesimpulan mandiri mengenai konsep aksi reaksi dan dapat menghubungkannya dengan fenomena sehari-hari seperti tekanan tangan pada balon, dorongan kaki pada tanah saat berjalan, hingga interaksi roda dengan permukaan jalan. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat menyusun laporan tertulis atau menyampaikan dengan bentuk presentasi mengenai hasil eksperimen yang membuat data awal, hasil pengamatan, analisis, dan kesimpulan serta mampu menjelaskan kembali konsep aksi dan juga reaksi. Oke, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian bisa menarik kesimpulan dan mencari apa yang terlihat membingungkan dari video tersebut. Baik. Forces like friction and non-contact forces like gravity. Take a bird flapping its wings, for example, and how much it accelerates. Think about shooting a bullet. The gun than yours. The force you apply barely affects it. So why flapping its wings? For example, when it pushes it downward, that's Dari video yang sudah Ibu tayangkan, mungkin ada yang ditanyakan. Saya Ibu, kenapa pada saat memberikan gaya pada suatu benda, tapi benda itu membalas gaya yang
Yang pertama ada mobil dan juga ada balon. Coba kalian membuat dua kelompok. Jadi cukup 4 ya? Ya. Oke. Ini berat ya? Itu bertiga ada. Ya. Oke, kelompok 1 di mana? Ini Bu. Satu pegang eksperimen ini ya. Kelompok 2. Yang kalian jangan Ibu. Oke. Untuk yang balon itu langkah pertama kalian itu tiup, tapi balonnya itu ditiup, tetapi dipegang juga balonnya, paham nggak maksudnya? Ditiup tapi sambil dipegang dan ditekan. Nanti itu akan mendapatkan gaya apa? Kalian tulis dan nanti diskusikan sama temannya dan akan dipresentasikan. Oke? Untuk yang mobil, coba kalian eksperimenkan itu mobilnya ditabrakkan pada papan ini, lalu ditabrakkan. Nah, lalu gaya apa yang terjadi pada mobil itu? Kalian diskusikan dengan kelompok kalian dan nanti akan dipresentasikan juga. Oke? Baik Ibu. Paham? Paham. Saya kasih waktu 10 menit ya. Baik Ibu. Bila. 1, 2, 3. Nah. Coba 1. Coba kalian eksperimen. Ibu minta izin melakukan percobaan di lantai ya Ibu. Boleh, silahkan. Iya teman-teman sini semuanya. Iya. Ini diulangi, ini ditabrakin tangannya dari bawah 1, 2. Bukan, kamu di mana? Nah, betul ya. Kamu mau coba lagi. Kamu kurang keras. Aku mau kasih. Kayak gitu. Keras mau coba. Nah. Dadah. Oke. Nah, oke. Seperti itu ya. Jadi kalian diskusikan gimana hasil dari eksperimen yang sudah kalian lakukan. Baik, Ibu. Terus ini ya. Ini jangan ada ini ya. Nah, Yuk ditabrakan gitu. iya, ditabrakan. Oke, 1, 2, 3. Diulang 3 kali ya. 1, 2, 3. Coba perwakilan per kelompok maju ke depan ya. Ini ada ditulis di sini untuk hasil diskusi kalian. Baik Ibu. Baik Ibu. Kelompok 2. Kelompok 2 deh. Maju apa ini? Coba Ibu ingin kalian membuktikan dari hasil percobaan kalian apakah benar ada dua gaya dan juga apakah arahnya itu berlawanan. Coba masing-masing kelompok itu memberikan pembuktiannya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil percobaan tadi. Nah, dari percobaan mobil yang dijalankan lalu dibiarkan menabrak di dinding, dapat disimpulkan bahwa saat mobil bergerak dan menabrak permukaan dinding, mobil memberikan gaya dorong atau aksi ke dinding. Sebagai reaksi, dinding memberikan gaya yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan ke mobil. Sehingga mobil berhenti mendadak atau memantul kembali. Percobaan ini menunjukkan bahwa tumbukan antara dua benda tidak hanya satu arah, tetapi selalu ada gaya aksi dan gaya reaksi yang bekerja secara bersamaan sesuai hukum 3 Newton. Baik, terima kasih. Lanjut
Pada percobaan balon yang ditiup sambil ditekan, terlihat bahwa ketika tangan memberikan tekanan ke permukaan balon atau aksi, balon memberikan gaya balik atau reaksi ke tangan yang terasa sebagai dorongan dari dalam balon. Semakin kuat tekanan tangan, semakin kuat pula balon memberikan reaksi balik. Hal ini membuktikan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda akan selalu diikuti oleh gaya balasan yang besarnya sama dan berlawanan arah. Sehingga percobaan ini menjadi contoh nyata penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Jadi inti dari materi ini itu gaya aksi dan reaksi itu tidak bekerja pada satu arah saja, tetapi pada arah yang berlawanan. Oke, dari percobaan kalian tadi itu kan sudah mendapatkan pembuktian ya. Coba kalian simpulkan lagi dan dipresentasikan di depan kelas. Masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan kesimpulan yang sudah kalian ambil tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil percobaan yang telah dilakukan tadi. Baik, pada percobaan mobil yang ditabrakkan ke dinding, terlihat bahwa mobil memberikan gaya aksi ke dinding ketika menabrak. Sebagai balasannya, dinding memberikan gaya reaksi yang sama besar, namun arahnya berlawanan, sehingga mobil berhenti atau memantul. Hal ini menunjukkan pasangan gaya aksi-reaksi yang bekerja secara bersamaan, di mana mobil dan dinding saling memberi gaya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan dari percobaan yang sudah dilakukan tadi. Pada percobaan balon yang ditiup dan ditekan, ketika tangan menekan balon, tangan memberikan gaya aksi pada permukaan balon. Balon pun memberikan gaya reaksi balik ke tangan dengan arah yang berlawanan, yang terasa sebagai dorongan dari dalam balon. Reaksi ini membuktikan bahwa gaya aksi dan reaksi selalu muncul berpasangan dan arahnya berlawanan, sesuai konsep hukum 3 Newton. Cukup sekian dari kami. Jadi kesimpulan dari materi hukum 3 Newton ini, ketika satu benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua itu juga akan memberikan gaya kepada benda yang pertama tadi. Dan juga arah yang diberikan itu saling berlawanan. Oke, sebelum kita tutup, coba Ibu ingin tahu seberapa paham kalian dari materi ini. Coba berikan contoh dari kehidupan sehari-hari tentang hukum 3 Newton ini. Ada jalan kaki, Bu. Oke, coba lagi. Saya saat mendayung, Ibu. Ada lagi? Saat dilepas. Oke, Saya Ibu, saat balon dilepas. bagus sekali. Berarti kalian sudah paham dengan konsep tentang hukum 3 Newton ini. Baik teman-teman, karena sudah habis waktunya, mari kita tutup. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.